karena ikut diajak orang kerja di kota, katanya gaji gede. Enggak bercanda. Ini pun udah bercanda biasa orangnya. Emang ini orangnya teman saya paling unik. Lu kentut ya? Buset. Enggak lagi typing. Enggak. Apa sih lu? Ya biar ada suara lain gitu. Suara alamnya kelihatan. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gue Fajar di Intuisi Hasrat dengan moto pengutamaan adalah yang utama, tapi yang utama adalah diri Anda sendiri. Oke guys, hari ini kita kedatangan teman, salah satu teman gue juga sih. Dia seorang PSK. Tapi PSK di sini bukan yang macam-macam, tapi artinya adalah peseduh kopi. Nah, kita kenalan dulu deh. Silakan Mas PSK memperkenalkan diri biar teman-teman juga tahu. Coba ya. Memperkenalkan apa saya mawar? Biasa, ini net pas baru-baru. Cocok sini dong aja ya. Iya, boleh. Nama Arofi Wozi Adam. Dipanggil Adam. Panggilannya Adam. Tempat tanggal lahir Tempat tanggal lahir Yogyakarta 23 Agustus. 23 Agustus tahun 1945. Oh, ada. Merdeka. Tua banget dia. Tahun 94. Tahun 94. Masih 26 tahun jomblo. Di sini. Oh, di sini jomblo. Berarti di sana ada. Di sana ada. Oke, Mas Adam ini kita sepakat ya manggil dia Mas Adam. Mas Adam ini adalah seorang peseduh kopi. Jangan panggil Mas, Bang. Apa panggilnya? Biar lebih asik aja. Om. Cuy. Oke, cuy. Dia mau yang friendly banget, cuy gitu kan. Cuy. Nggak apa-apa. Untung pakai Y bukan pakai K. Kita akan ngebahas tentang pribadi Mas Adam di bidang pekerjaan dia, di walking-walkingnya dia. Mas Adam, bisa diceritakan nggak sih sejarah Mas Adam itu dulu kan sekolah SMP, SMA, setelah SMA lulus tuh kemana sih sebenarnya? Apa sih yang lu pikirin? Setelah lulus dari SD, Ya, dari SMA dong. Oh, dari SMA. Iya. Dari SMA ya lulus. Lulus terus Balik lagi kalau kita memang nyarinya untuk langsung pengen terjun ke dunia melanjutkan pendidikan, kita harus punya planning dulu mau kemana. Dengan kalau mungkin dengan keadaan yang memang dari SMA, rekomendasinya memang ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, entah itu langsung kuliah. emang ada lagi saya kuliah. Ada Apa? praktek bukan. Oh. Iki kadang-kadang. Tenang. Kadang-kadang. Mancing. Terus dalam artian gini, praktek kalau memang SMA kan mungkin hanya mengenal tentang IPA IPS. Dengan praktek ke dunia kerja. Nah, Mas Adam sendiri waktu itu SMA atau SMK? MA, SMA, SMK. Buset, banyak banget ini. Jadi terakhir itu apa SMK? Jangan dicontoh tapi itu. Terakhir itu SMK? SMK, jurusan? Teknik jaringan komputer. SMK Teknik Jaringan Komputer. Saya selama kenal sama beliau ini baru tahu hari ini kalau dia itu dulunya SMK Teknik Jaringan Komputer gitu kan. Saya baru tahu banget. Nah, bisa diceritain nggak sih perjalanan Mas Adam sebelum jadi PSK sekarang itu kayak gimana dulunya? Ya. Apa pernah kerja di mana dulu gitu? Awalnya karena orang tua itu punya hutang banyak ya. Jadi akhirnya bisa jadi PSK gitu tuh. Oh. Karena ikut diajak orang kerja di kota, katanya gaji gede. Enggak bercanda. Ini pun udah bercanda biasa orangnya. Emang ini orangnya teman saya paling unik. Lu kentut ya? Buset. Enggak lagi typing. Enggak. Apa sih lu? Ya biar ada suara lain gitu. Suara alamnya kelihatan. Siap. Oke, di TKJ terus Mas Adam ngikut sama orang ke kota gitu kan? Enggak gini. Alur ceritanya ya, kenapa bisa jadi PSK dalam artian peseduh kopi. Jalurnya itu cukup panjang. Kalau langsung dari lulus langsung ya di tukang kopi lah atau PSK-nya itu panjang ceritanya. Jadi memang dari lulus SMK itu direncanakan sebagai bimbingan konseling, guru bimbingan konseling. Karena memang untuk Indonesia banyak ini ya, banyak space lah buat bimbingan konseling. Cuman
yang dicarinya itu sebenarnya bukan karena space pekerjaan itu sebenarnya, karena masih banyak, bukan itu. Alur dari keluar dulu ya ini ya, di luar SMK itu jadi SPG Sampurna. SPG Sampurna di Cirebon, Ada di kota lain. Di kota lain, Kota oke. lain ada. Itu Kemudian SPG. Ya namanya SPG itu Sales Promotion Girl. girl. Lu boy. SPB berarti. Oh, SPB. Maksudnya SPB. Kalau SPBU nanti, kalau SPB itu berarti dengan kondisi yang sekarang pasti SPBU. Oh. Gak enak ditanya. Jadi lu cewek cowok nih orangnya? Ya bisa dicek nanti lah. Oh, nanti. Bisa dicek nanti. Oke, next. SPG SPG di Sampurna. Bangsa. SPB itu. SPB di SPB di Rokok Sampurna. Rokok Sampurna. Jabatannya mungkin kalau orang yang tahu cuma SPB aja sama leader. Sebenarnya aku cuma community ambassador Oh, oke. di kota itu. Berarti tapi lu nyari konsumen kan? Nyari ini kan apa namanya? Partner kan? Cari partner kan? cuman untuk tingkatan mahasiswa. Oh, ada mahasiswa. Oke. Mahasiswa dalam artian memang dibilang sales ya sales, cuman ini hanya untuk ruang lingkup kampus aja. Berarti lebih ke event berarti ya? Event. Lebih event ya. Oke. Nah, dengar-dengar lu pernah kuliah kan? Ya semua orang pasti pernah lah. Kalau nggak, walaupun nggak pernah tapi punya keinginan untuk berkuliah. Iya, tapi pernah kuliah nggak pernah kan? Nah, itu lu kuliah sambil kerja di Sampurna atau gimana tuh? Pertanyaannya pernah kan? Pernah kuliah ya pernah. Nah kalau sambil kerja sebenarnya itu udah kerja juga. Tapi sebelum masuk ke kuliah itu jadi tukang parfum. Tukang parfum. Oke. Udah di Cirebon atau masih di luar? Masih di kota itu. Masih di kota itu. Kota XXX. Jangan SCS dong, negatif itu nanti. Ye. Jangan, kalau ye. Siap. Next. Dari situ dengan jadi pelayan parfum untuk tingkatan pendapatan di kota itu dan sambil jadi mahasiswa cukup kurang. Oh, cukup kurang. Ya. Cukup kurang karena memang ya biaya kos bener ya, kos tempat tinggal. Iya, siap. Makan, ngapel kan kurang. Siap. Ini kurang ajar banget nih, udah masih jadi mahasiswa mikirin ngapel, mikirin kos, mikirin yang lain-lain. Oh, jelas dong. Luar biasa sekali. Seorang pria harus memikir 1, 2, 3 langkah ke depan. Siap. Next. Itu. Lanjut. Ya jadi dari SPG pelayan parfum pindah ke pelayan kopi. Bukan. Oh, bukan. Masih Belum. ke salah satu operator jaringan seluler. Apa di Grapari? di Cirebon? Kota itu juga. Masih di kota itu. Siap. Masih di kota itu. Berapa tahun tuh di situ di Grapari? 1 tahun. 1 tahun. Bagian event juga IO sih maksudnya. Masih IO. Berarti lu sering panas-panasan di lapangan ya orangnya? Enggak lah. Oh enggak. IO nggak pernah panas-panasan. Oh, nggak panas-panasan. Panas-panasannya di dalam. Oh iya. Siap. Panasnya panas beneran gitu ya? Iya geram maksudnya kan. Iya Kan tadi rapat. buka gitu kan. Siap. Oke, itu udah berjalan berapa tahun? Setahun kan? Terus gue nungguin kapan sih lu pindah ke PSK gitu tuh? PSK-nya kalau mau pindah ke PSK sih sebenarnya karena memang udah bosen aja di kota itu tuh. Terlalu padat, terlalu gerah. Jadi lu alasan jadi PSK di kota yang sekarang itu karena di kota dulunya udah bosan gitu ya? Bosan aja. Udah jenuh ya? Jenuh. Lu udah lu telusurin tuh jalan-jalan tikus gitu ya? Gang-gang tikus yang harganya 150, burung-burung, maksudnya makanan 150. Burungnya mana nih? Burung nyangkau atau burung yang gimana? Burung dara. Kan penyetan kan banyak burung. Oh, siap. Di kota itu tapi di Siap, kota itu. siap. Kalau di sini masih belum ada. Nah, lu kan pindah kota lain nih, lu nggak punya siapa-siapa atau gimana? Single fighter, Bos. Single factor? Cowok. Single fighter. Berarti lu di kota yang sekarang ini, gua bilangnya Cirebon ya karena Udah di sini. udah di sini kan, Oke. kota Cirebon. Nah, di kota Cirebon ini, lu memulai karir lu gimana sih? Kan lu nggak punya channel, nggak punya kenalan, bisa lu dapet sekarang jadi PSK gitu tuh. Karena memang nongkrongnya di situ ya. Pernah di situ. Pertama nongkrong di tempat itu dan kebetulan kan bukan orang ngopi sebenarnya, cuman orang nongkrong. Beda, orang ngopi sama orang nongkrong beda.
Kalau ngopi kan menikmati suasana dengan siapa. Kalau nongkrong Di WC. bukan. Kalau nongkrong bahasanya kayak gini nih, lu bokek, iya kan? Ada temen Ngajak nongkrong. nongkrong, itu nongkrong. Siap. Bukan nyindir lo ya. Iya. Bukan nyindir orang yang sering ngopi nongkrong dibayarin gitu ya. Bukan. Siap. Cuman ya itu tadi karena memang kebiasaan kayak gitu ngopi di situ ditawarin lah sama salah satu karyawan di situ. Bang mau kerja di sini nggak? Pertanyaan awal kan kayak gitu. Wah nggak paham nih tentang dunia perkopian gitu. Akhirnya udah nggak apa nanti sih belajar bersama. Karena kopi ataupun semuanya kan pasti nggak stuck di situ aja tuh. Oke, berarti singkat cerita, lu bisa jadi PSK itu karena diajak ya, karena lu awalnya nongkrong di kedai kopi itu, terus diajak suruh kerja di situ gitu ya. Oke. Gitu. Sebelum lanjut kita minum dulu. Silakan minum dulu mas. Minum dulu. Ini kopinya yang buat Mas Adam yang buat. Oke, kita next lagi. Tadi kan Mas Adam bisa jadi PSK itu kan diajak oleh ya kita bilang yang punya kedai gitu ya. Yang punya kedai ngajak dirimu untuk kerja di sini gabung gitu kan. Nah, lu kan di situ kan sama sekali tuh nggak bisa bikin kopi berarti kan? Nah, Karena posisinya jejaknya itu dulu TKJ SMK. Kemudian kerja di IO, di retail Sampurna Mil gitu kan. Terus lu di Grapari. Nah, terus lu langsung masuk ke dunia perkopian yang begitu luas kopi itu. Itu sebuah tantangan atau gimana menurut lu? soalnya semua yang dilakuin terutama setiap pria ya, aku nganggapnya pria bukan cowok, karena pria dengan cowok itu beda. Karena seorang pria itu memang harus menerima apapun resikonya, apapun yang ada di depan itu harus dijalani, harus diterima. Dalam artian entah itu barang baru, pelajaran baru ya suka nggak suka terima aja, pelajarin, karena nggak ada hal yang nggak bisa untuk dipelajarin. Oke, berarti pendapat lu ini bisa diambil buat teman-teman nih. Buat semua laki-laki atau perempuan itu sebenarnya hal apapun bisa dipelajari gitu kan ya. Nah, dipelajari asal kita punya satu niat dulu gitu ya. niat, terutama niat dulu. Kalau kita lihat dari bahasa atau di obrolan itu serasa mudah, ya tinggal dipelajari langsung selesai gitu kan. Tapi pada kenyataannya itu begitu sulit ya. Bisa jadi ya, siapa tahu ketika dia bikin kopi pertama kali di kedai kopi itu bukannya profit malah minus. Kenapa minus? Karena setiap bikin kopi gagal terus. Apalagi kalau bikinnya kayak cappuccino yang di itu loh, apa namanya itu? Dia apa di oser. Apa? Dioseng itu loh, jadi tongseng gitu kan. Bukan itu yang digambar-gambar maksudnya. Ya di art, latte art gitu kan. Itu kan pasti yang butuh kemampuan yang luar biasa tuh. Nah, itu lu belajar berapa tahun sih sebenarnya? Kalau bicara belajar sampai sekarang tuh masih belajar. Cuman Luar biasa banget ya. untuk tingkat kepuasan ya belum ada yang puas lah. Cuman kan yang dilihat ya itu tadi, kita mau belajar nggak, mau berusaha nggak buat bisa. Kalau udah bisa, mau nggak kita belajar untuk membagi ilmu. Nah, membagi ilmu. Oke, gue senang banget nih. Coba gini, gue mau tahu dong tips belajar untuk menjadi seorang PSK yang menurut lu perfect gitu gimana sih? Walaupun emang gak ada yang perfect ya, kita akuin ya. Tapi minimalnya kita harus bisa pelanggan itu puas loh gitu, supaya dia datang lagi ke gua gitu kan. Coba bisa dikasih nggak tips triknya gimana? Tips triknya ya, yang pertama humble itu kenyal. Humble itu apa itu? Saya nggak ngerti tuh Humble itu bisa welcome lah, kalau bahasa umumnya welcome. Oke, pelayanan. Bukan pelayanan. Bukan. Menerima aja semuanya. Terima aja dulu, dalam mau itu yang beli orang tua, muda, om, tante, cici, taci, semuanya SMA, kuliah SMA masukin. Oh, aja. welcome. Siap. Terima aja dulu. Terima. Yang kedua, bisa menjadi teman untuk customer. Masalah rasa itu sih nomor 6 ya. Nomor 6. Nomor 6. Tapi tidak menutup kemungkinan kan orang mau ngopi itu ngeliat rasanya gitu kan, karena Ya kenapa aku bilang nomor 6? Nomor 6 karena 1 sampai 5 itu Pancasila. oh siap, betul, mantap sekali nih orang ini. Gue kalah bro, baru kali ini. Bener kan? Tamu gue bilang Pancasila.
Bener kan? 1 sampai 5 Pancasila. Nomor 6 bebas. Gila gua kalah hari ini. Bebas gitu. Tapi dalam Gini, gua bukan cinta kopi banget ya, tapi gua tahu dikit lah gitu kan, kopi itu rasanya beraneka ragam gitu kan. Wah, banyak mania kopi yang di atas gue gitu kan. Nah, itu menurut lu gimana sih? kalau kopi itu sama aja kayak kita punya pasangan ya. Cewek, entah itu cowok, entah pasangan kita itu siapa, banyak varian. Tapi yang cocok buat kita, yang nyaman dengan kita, ya kita sendiri yang tahu. Sama halnya gini, kalau buat pesan kopi, entah itu cappuccino standarnya di mana sih? Ayo, kan nggak ada yang tahu. Standar macam-macam, standar hotel ya seperti ini, standar kedai seperti itu, standar coffee shop juga beda. Macam-macam nggak ada standarnya semuanya. Standarnya hanya gimana di lidah si peminum. Jadi kalau ditanya biar orang itu balik lagi gimana? Kalau dari segi rasa yang itu tadi, aku cuman nganggapnya rasa itu nomor sekian. Yang pertama kita enjoy dulu aja dengan customer. Customer jangan dianggap itu customer banget. Berarti bikin komunikasi, bangun komunikasi customer gitu ya. Biar lebih Supaya dirimu punya konsumen tetap gitu ya, kayak gitu. Suka duka lu di kopi gimana sih? Lu kan udah ngejalanin berapa tahun berarti kopi nih? pindah ke Cirebon 2018 akhir ya. Hampir setahun 2 tahun lah. 2 tahun Setahun. Ya, setahun lebih. Berarti kan sudah banyak momen yang mungkin dilalui sama Mas Adam. Dari ya mungkin bisa jadi ketika dirimu baru bikin kopinya rasanya nggak enak atau gimana, pasti itu ada suka dan dukanya. Nah, sekarang yang aku tanyakan, yang duka itu kadang-kadang bikin kita menjadi pesimis. Jangan pesimis. Nah, untuk tidak pesimis gimana? Pede aja. Pede aja. Taruhlah kayak gini nih. Ini sih karena sifat sama tabiat orang beda-beda ya. Tapi kalau bisa sih ya syukur diikutin. Yang pertama sih pede aja apa yang kamu lakuin, apa yang kamu bikin, apa yang kamu kerjaan, dikerjain tuh pede aja dulu. Tapi lu pernah nggak sih dikomplain sama orang? Woi, bukan pernah lagi, sering. Terus yang lu lakuin apa kalau dapat komplain itu? Terima, teliti, pelajari, bikin lagi. Berarti setiap ada komplainan dirimu bukan nolak ya, justru malah dirimu open ya, menerima kurangnya di mana sih gitu kan, supaya kedepannya itu lebih baik gitu, maksud gitu ya. Ya, terutama buat si customernya juga kan. Kalau orang itu, oh ini nih enak, karena enak menurut kita dengan orang itu kan beda. Betul. Tingkat Apalagi kopi ya. Kopi kan tergantung cara apa sih namanya tuh? Cara apa nih? Puring. Terus ini apa tuh? Apa nih? Apa? Kayak gini tuh apa tuh? Icol. Oh, shaker. Oh, shaker ya, itu loh yang gitu kan. Kan kita masih pakai manual, masih pakai tenaga tangan gitu kan. Makanya kita sering olahraga tangan, boy. Jadi olahraga tangan kita sering dipakai gitu. Buat cewek-cewek dilihat ya, buat yang cowok punya pasangan cowok dilihat. Apanya yang dilihat? Kekaran tangan sebelah kanan dilihat. Kalau bisa dipegang seperti ini nih. Nah, kalau kenceng berarti Anda tidak baik. Tidak baik. Kok nggak baik? Kan aku kalau bakar tuh, berarti sering olahraga tangan. Ya kalau kanan doang kan apanya yang olahraga? Kalau kanan doang apanya yang olahraga? Baik guys, kita akan coba tanya lagi dengan beberapa tips menghadapi gimana sih cara menghadapi kita ini sebagai pelayan loh. Walaupun di situ kita mungkin bahasa bagusnya apa ya? Peseduh kopi itu bahasa bagusnya. Aduh. Kalau itu sih bebas ya. Mau dipanggil barista kayak barista. Aduh, saya ingetnya Rista, teman saya SD, Rista gitu kan. Barista. Itu kan bahasa bagusnya barista lah. Mau barista ke mau peseduh kopi, gue pikir sama aja karena dia sama-sama bikin kopi gitu kan. Sama-sama bikin kopi. Nah, keunikan lu, rasa seneng lu di kopi itu apa sih sebenarnya? Beda ya. Ntar dulu kalau buat kopi. Soalnya gini, lu berangkat jam terbalik, ya kan? Yang lain pulang, lu berangkat. Enak dong. Yang lain tidur, lu begadang, ya kan? Nah, kan kebalik tuh jamnya lu. Nah, suka duka lu di mana sih? Kalau sukanya gitu? Sukanya kamu. Gila. Lu gay dari awal nih gue jadi takut kita sama dia nih. Ngomong di Cirebon belum hype. Belum hype. Tapi ya itu tadi sih.
Kalau bicara suka duka, sukanya ya itu tadi, kita bisa ketemu orang baru, karakter baru. Jadi kita bisa ngikutin apa kata orang, bisa ngikutin relasi gitu kondisinya orang itu gimana. Kita bisa tanpa disengaja kita bisa belajar ilmu psikis yang mungkin nggak semua kampus, nggak semua jurusan diajarin tentang itu. Oke. Jadi dari dunia kopi itu banyak sekali ilmu yang dipelajari. Dari kesehatan juga dapat, dari sunnah untuk agama juga dapat. Nah, nggak sekedar bang pesan ini duduk selesai. Wah itu menurut saya sebuah customer yang haram asli. Kalau itu bilang memang bener, karena memang kalau tak bikinin sesuai daftar nama menu aja gitu. Ya udah selesai. Cappuccino udah cappuccino, V60. Cuman pertanyaannya kan cappuccino gimana, V60 itu maunya yang gimana, itu banyak variannya. Jadi ada dua cappuccino itu basicnya pakai espresso base dan pakai mesin. Ada juga kopi yang menggunakan manual brew gitu ya. Manual brew. Kalau aku lebih dominan ke manualnya. Oke. Sebenarnya lu menikmati nggak sih profesi lu sekarang? Nikmat banget. Kenapa sih? Nikmat. Biar teman-teman tahu kenikmatannya itu apa gitu. Kenikmatannya gini. Secara pribadi kita nongkrong tapi dibayar. Nongkrong dibayar, betul. Bener kan? Betul. Cuan bos. Dalam tahun sekarang kan era sekarang cuan butuh. Iya. Siapa seorang yang butuh cuan gitu kan? Cuan. Anak SMP aja butuh cuan, sampai itu. bobatin orang tua kan gitu kan? Bayaran sekian, minta sekian gitu kan? Kayaknya itu sih pengalaman pribadi ya. Oh bukan, aku untung gak begitu aku. Pengalaman pribadi ya itu. Tapi itu tadi lebih baik daripada kita nongkrong bayar tuh. Yang penting kita nongkrong tapi dibayar. Berarti secara tidak langsung dirimu benar-benar menikmati ya di kopi ini menikmati ya. Sebelum itu, lu pernah nggak sih ngerasa kalau, aduh, apakah gua harus mengakhiri profesi gua di sini selamanya sampai gua tua, atau lu ada pikiran lain mau kemana gitu? Kalau kemana daripada ini ya, untuk sekarang kan posisinya aku masih gagal di dalam bar. Di dalam bar itu ya kita tukang bikinnya. Tapi kan nggak setiap orang karyawan, taruhlah pekerja ya atau karyawan atau bahasanya apapun itu pasti pengen punya usaha sendiri. Nah dalam artian pengen usaha sendiri itu kita nggak hanya menerima gaji, tapi kita harus bisa memberi gaji. Berarti lu punya harapan atau lu punya angan-angan menjadi seorang entrepreneurship juga berarti kan, terutama di kopi gitu kan. Ya. Nah sebelum lanjut ke profesi yang lebih lanjut, aku agak kasih flashback. Lu pernah ada rasa penyesalan nggak sih? Lu kan dulu kan kuliah nih, akhirnya sekarang jadi tukang kopi gitu. Lu nyesel nggak sih sebenarnya? Nyeselnya cuman ini ya, nggak ngikutin apa kata orang tua. Tapi emang itu bener gini, orang itu bisa menentukan sebuah pilihan pasti atas dasarnya itu ada sebuah keyakinan, ya kan? Lu kan orang tua lu udah nyuruh lu kuliah gitu kan, bener ya? Bisa dibilang. Kuliah, tapi lu malah memilih untuk tidak kuliah gitu. Apa yang membuat kamu yakin untuk tidak kuliah? Sebelum saya masuk kuliah banyak yang sudah lulus sarjana. Tapi kan banyak juga yang nganggur karena sarjana. Bener kan? Betul. Sekarang pabrik taruhlah semua institusi, bahasanya ya institusi. Hampir sama kan intuisi. Oh intuisi. Iya. Intuisi. Tak kira nutrisari. Oh sensor ya. Ini. Yang kuning tuh, yang iklannya Joshua. Wih jangan, nggak boleh. Iklan Joshua, karena iklan Joshua. Iklan Joshua. Kita belum menerima iklan. Endorsement boy. Nah itu. Ininya seperti itulah. Jadi dari mana tadi? Saya lupa. Intinya lu nyesel nggak sih? Nyesel. Kan? Antara kuliah sama lu sekarang kerja di PSK ini. Nyesel sih pasti ada penyesalan, cuman bukan sebuah penyesalan sih. Itu anggapnya sebuah pelajaran aja. Pelajaran yang mungkin kedepannya kalau memang ini kejadian lagi, seenggaknya kita sudah siap untuk menyikapinya. Tapi memang unik ini. Sebenarnya gini,
Lu tadi bilang banyak lulusan S1 atau sarjana tapi masih nganggur gitu kan. Nah itu kenapa? Kalau aku sih PD-nya, bukan karena PD ya, yakinnya untuk terutama di negara plus 628 Gila. Ini kayaknya lagi booming nih negara plus gitu tuh. Soalnya kalau mau nyebut merek Indonesia kan aduh terlalu Ya itu disebut namanya. berat aja gitu loh mau ngomong. Cuman kan balik lagi sama kenapa saya Bukannya enggak gini, sekarang mau kerja harus sarjana, mau di sini harus sarjana, bukannya apa-apa sekarang harus sarjana gitu tuh. Iya, sekarang harus sarjana, semuanya harus sarjana. Satu angkatan lulus satu Indonesia ini berapa ribu sarjana? Gila, betul. Iya. Yang dibuka taruhlah Orangnya berapa gitu ya? Nah, yang satu pabrik. Belum orang dalam gitu ya. Nah, itu Orang dekat, teman dekat, aduh, yang dekat-dekat gitu kan. Dekat, tempel, aduh langsung dah. Jadi kerja maksudnya, jadi kerja. Nggak semuanya kayak gitu, nggak semuanya berjalan sesuai cerita dalam telenovela. Tapi memang ini menjadi sebuah polemik di plus 62 ya sebenarnya. Iya. Apa ya? Kita kuliah aja, ekspertnya kita belum tentu bekerja. Ya kan? Kuliah bangkar apa dalam artian kuliahnya itu bukan bangkar sih, apa namanya? Dia yang penting kuliah, tapi dia nggak bangun relasi, bisa jadi dia ketika lulus punya relasi, kemudian kerjanya mudah. Memang di Indonesia tuh kayaknya agak sulit ya buat orang-orang pintar gitu maksudnya. Atau gimana? Gini, kebanyakan sih orang Indonesia itu pinter. Ngibul. Hah? Pintar ngibul. Enggak pinter ya, emang pinter gitu. Cuman apa ya? Nganggep ya. Oh ini. Itu kode dari program gue, katanya udah selesai, waktunya habis. Oh, wis selesai. Ya tanggung. Dikit lagi. Ya intinya kayak gitulah. Kalau Indonesia kan sekarang udah banyak orang pinter, tapi memang untuk lapangan pekerjaan masih belum terbuka, walaupun bilangnya naik sekitar 2, berapa persen gitu ya, lupa. Tapi memang emang itu tadi masih belum sepadan dengan sarjana yang sudah lulus. Oke guys, jadi itu yang mungkin kita bahas hari ini. Nanti mungkin kita next lagi gitu ya, karena mungkin ada beberapa trouble hari ini, trouble banget. Jadi gue langsung kasih kesimpulan aja. Intinya gini teman-teman, diri lu tuh sebenarnya semua punya potensi dan punya passion masing-masing. Mau lu kuliah, mau lu tidak kuliah, itu adalah bukan sebuah ukuran teman-teman untuk berpikir bahwa teman-teman itu bakal sukses atau tidak. Justru keberhasilan seorang itu bukan berdasarkan dia dari siapa, atau dia sarjana, atau dia tidak kuliah, dan kuliah itu sebenarnya tidak ada kaitannya. Justru keberhasilan seseorang itu yang gue lihat dari diri lu ya, gimana lu menjalani semua niat-niat lu. Kalau lu niatnya bulat, kemudian di situ lu bangun passion, ya so why? Pasti bisa berhasil mungkin gitu ya. Amin. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sama Adam. Next time ya kita mungkin ngobrol-ngobrol lagi. Dan buat teman-teman yang di rumah yang pengen masuk ke sini, pengen sharing di sini, ya kita terbuka lebar, kita open, tinggal setting atau misalkan DM atau misalkan komentar di bawah, nggak jadi masalah sih. Oke, mungkin itu aja. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Enggak, aku nggak mohon maaf. Aku mohon maaf. Barangkali aku nanya ke dirimu salah gitu kan. Lama nih sama orang ini. Gak kayak yang kemarin-kemarin ini. Saya tunggu teman-teman yang lebih asik aja deh. Yang lebih ngomongin apa ya, kayak public relationship atau apa. Gue seneng banget sama begitu-begituan. Jadi gue tunggu waktunya buat teman-teman untuk ngobrol di sini sama gue. Oke, bye.